Tapi kalau misalkan memang pada saat itu sumur resapan dianggap memang efektif untuk bisa menangani banjir, kalau anggarannya ditiadakan cukup ya kan aneh nggak sih? masalahnya di ibu kota itu gini ya, mudah-mudahan nggak jadi budaya berkelanjutan ya. Beda gubernur, beda kebijakan gitu loh masalahnya ya kan. Ya kan dari dulu, dari zaman, kalau masih zaman gubernurnya belum dipilih langsung ya. Itu yang saya ingat saya dari zaman Bang Yos dari zaman Bang Yos itu kayaknya karena berkelanjutan, jadi posisinya ini program untuk penanggulangan banjir ya masih dilanjutin terus. Nah, begitu udah pemilihan langsung ya, pemilihan gubernur langsung, itu masing-masing gubernur tuh punya apa namanya? Kebijakan masing-masing. Ya, mungkin punya cara masing-masing ya untuk mengatasi banjir itu seperti apa. Tapi ini menarik tadi yang disampaikan Gubernur Pramono itu selain intensitas hujan, selain banjir kiriman, selain posisi Jakarta yang tanahnya memang rendah, itu banjir di Jakarta itu juga karena sikap warganya juga. Nah, kita dengerin nih ada omongannya dari Gubernur Pramono. Oke. Kita coba lihat ya. Yang paling utama selain cuaca ekstrim, tentunya ada persoalan-persoalan internal yang terjadi di Jakarta. Apa itu salah satunya? Orang masih buang sampah sembarangan. Orang masih membangun di atas bantaran sungai. Itu yang sebenarnya udah gak boleh lagi. Nah, kemudian kenapa salah satu hal yang kami tangani, termasuk menjawab pertanyaan tadi yang LBH, sebenarnya dalam pemerintahan saya sekarang sudah memulai untuk normalisasi Ciliwung yang tidak pernah dilakukan dulu. Normalisasi Krukut yang tidak dilakukan. Normalisasi Kali Cakung Lama yang tadi sudah saya putuskan, dulu tidak dilakukan. Sehingga dengan demikian kami melakukan itu dan memang ini tidak bisa dalam jangka pendek BIM Salabim selesai. Ini perlu waktu. Dan untuk itu ada yang jangka pendek, pengerukan, modifikasi cuaca, ada yang menengah seperti tadi, kita mengeluarkan penlok untuk normalisasi Ciliwung, kemudian Krukut, Cakung Lama, semuanya akan kami lakukan. Gantian yang lain ya, gantian yang lain. Saya Syifa dari tv1news.com. Ini saya ingin bertanya terkait banjir di flyover Seksi. Nah, ini langkah yang sudah diambil dan dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini seperti apa Pak agar banjirnya ini sudah surut, terlebih kan ini banjirnya di flyover ya Pak, dan agar tidak terulang lagi. Untuk terus yang kedua Pak, ini ada informasi dari media sosial dan ada kali atau serapan air di daerah Pulau Mas itu diuruk oleh batu atau tanah. Nah, ini warga khawatir akan terjadi banjir walaupun memang di wilayah kali itu memang milik swasta, tapi apakah ada imbauan dari Pemprov DKI agar tidak terjadi banjir akibat pengurukan kali itu? Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Tentunya pemerintah DKI akan meminta semuanya tidak memperlakukan supaya air itu tidak bisa terserap. Termasuk kemudian kalau ada batu di semen dan sebagainya, kalau kami tahu dan ada datanya tolong dilaporkan, kami akan mengambil tindakan terhadap itu. Untuk flyover, silakan. Izin Pak Gubernur, Pak Wagub, teman-teman rekan media, dari 5 wilayah Jakarta memang per hari ini Jakarta Barat yang belum surut. Kenapa belum surut? Karena Cengkareng Drain, tinggi muka airnya masih tinggi. Kenapa dia masih tinggi? Karena Kali Angke, Kali Pesanggerahan, dan dari hulu semuanya masuk ke Cengkareng Drain. Laut sudah mulai surut, kita sekarang sedang menunggu masa surut laut. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya, upaya yang kita lakukan selain menggelontorkan air gravitasi secara... Itu ya, Nah? Benar banget. Itu tadi gubernur kan ya caranya beda. Selain ngomongin soal apa namanya habitsnya masyarakat Jakarta yang masih buang sampah, masih apa namanya nutup tanah gitu ya. Nah
mereka juga punya, gubernur ternyata punya cara sendiri sekarang normalisasi sungai. betul. Nah, agak mungkin perlu kita bumikan dulu nih. Yang namanya normalisasi sungai itu sebenarnya seperti apa sih? Benar kan, memang ada dua sih sebetulnya ya. Jadi ada normalisasi dan ada juga naturalisasi. Nah ini udah sering banget kita dengar ya. Tapi tadi biar nggak salah, gue riset lagi gitu ya. Untuk normalisasi sendiri itu adalah melebarkan dan mendalamkan sungai agar kapasitas tampungnya maksimal. Lalu mengalirkan air secepat-cepatnya ke laut. Itu tadi normalisasi. Nah, ada lagi nih naturalisasi. Naturalisasi itu mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alaminya yang berkelok dan memiliki ekosistem hidup serta memperlambat aliran air agar sempat meresap ke tanah. Jadi sebetulnya mungkin lebih mahal juga kalau mau dinaturalisasi sih. Karena memang kalau normalisasi sekarang berarti yang dilakukan kemarin di Ciliwung kawasan Kampung Melayu itu normalisasi. Bentuk normalisasi. Normalisasi karena posisinya memang agak dilebarin. Iya. Dan kemarin ada pengerukan juga di situ. Iya, betul. Nah, itu normalisasi. Nah, termasuk yang di kali yang lewat di Kemang itu, yang Krukut itu tadi yang disebut juga, itu juga pernah ada normalisasi juga di situ, tapi yang tadi gue bilang, posisinya karena intensitas tinggi, durasi lama, itu jadi nggak nampung juga. Nggak nampung juga, betul. Terus juga ya kalau tadi kita ngomongin lagi ke habit masyarakatnya yang masih sering buang sampah, meskipun bukan berarti jadi jadi menyalahkan warga gitu ya. Tapi ya memang ini jadi tanggung jawab bersama kalau ngomongin banjir gitu ya. Pemerintah memberikan kebijakan yang semestinya dan kita juga harus ikut mendukung seminimal mungkin, nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Karena yang rugi kita juga ya. Benar. Yang rugi kita juga. Karena ya sesederhana susah buat datang ke kantor juga itu udah jadi kerugian tersendiri ya. Iya. Kita telepon ya. Oke. Ngomong-ngomong kita coba telepon salah satu kenalan kita yang nggak bisa ke kantor gara-gara aksesnya ketutup nih gara-gara banjir. Benar nggak dia sekarang masih kebanjiran nggak? Coba. Halo, Bay. Bang. Bay, lu katanya kebanjiran, Bay. Ini lu masuk di dokumen nih, Bay. Oh, iya akses ke kantor, Bang. Kantor ya? Banjir semua. Emang lewatnya mana, Bay? Jadi kalau biasa kan gue lewat Dan Mogot, Bang. Nah itu banjir udah dari sebelum Terminal Kalideres. Sebelum Terminal Kalideres sampai ke masuk Tangerang? Sampai ke... Enggak, kalau dari arah dari Tangerang ke Jakarta itu dari sebelum Terminal Kalideres tuh udah banjir tuh. Udah dari tanah tinggi lah mungkin buntut macetnya ya. Itu udah kejadian dari kemarin, Bang. Dari semalam ya? Dari kemarin sore ya malah ya? Kemarin siang malah. Oh, kemarin tuh udah banjir di situ? Udah banjir, tapi masih bisa dilintasin tuh jalur busway itu, jalur Transjakarta belum tergenang air. Terus masih satu bisa. Jalur itu masih bisa dilewatin. Kalau sekarang nggak bisa nih sama sekali ya? Sekarang nggak bisa. Ini tadi ya? Jalur itu udah kegenang. Udah genang semua ya? Bisa tapi maksain, Bang. Paling didorong motornya, dimatiin mesinnya didorong. Soalnya beberapa ada yang nyoba nerobos. Emang seberapa sih, Bay? Sampai ini ya? Ada setengah motor kali ya? 30 sampai 50 cm. Motor kerendam dong ya? Kerendam kalau pas di depan rumah pompa itu tuh kerendam di situ tuh. Parah juga ya berarti. Dan kayaknya ya Transjakarta juga nggak bisa lewat jalur busway karena yang separator pembatasnya itu kena arus atau didorong gitu ya, jadi berantakan gitu, Bang, di Dan Mogot tuh khususnya. Jadi ini kayaknya yang orang-orang Tangerang pada nggak bisa masuk kerja ya hari ini tadi ya? Nggak bisa, soalnya mau lewat Kembangan di lampu merah Puri Kembangan itu banjir. Banjir juga. Mau lewat Ciledug di Metro Karangtengah banjir. Oke. Nah, gue sedih ya. Sedih. Gue balik kantor jam 12. Gue sempet lewat Kebon Jeruk. Terus mau arah Kembangan kan, wah nggak bisa lewat tuh banjir. Akhirnya gue coba lewat ke Karangtengah, Bang. Gua kira buset, itu muter berapa kilo tuh? Muternya berapa kilo? Pokoknya gue dari kantor jam 12 sampai rumah jam 3. Masya Allah. Perjuangan sekali ya, meskipun tetap tidak membuahkan hasil karena nggak berhasil sampai kantor.
nggak membuang nasi. Itu juga ternyata di metro itu juga banjir, tapi untung bisa nerabas. Oke. Semalam tuh hujannya ya, sekitar jam 1:30 jam 2 tuh hujan deras, angin ya di daerah Tangerang tuh. Saya jam 2 ngelewatin situ tuh baru udah sampai Green Lake City. Itu hujan angin, saya kira juga bannya bocor gitu karena kok belok-belok sendiri ini. Memang deras banget ya daerah situ ya, semalam ya. Dari semalam. Deras banget. Oke. Siap. Oke, Bay. Oke, thank you ya. Thank you ya, Bay ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Hati-hati apa lu yang hati-hati, kita yang biasa aja. Oke, itu tadi salah satu cerita dari masyarakat Jakarta yang ada Masyarakat kesulitan. Tangerang, Tangerang ya. Tangerang. Masyarakat Tangerang yang Jadi memang- berkantor di Jakarta dan Ya. kesulitan untuk bisa datang kemari ya, Bang. Memang disebutkan tadi ya, pas keterangan persnya dari Gubernur Pramono juga, memang daerah Jakarta Barat yang belum surut. Betul. Karena di sana ternyata ada 3 kali ya Pesanggerahan, mana tadi Angke, Krukut ya, ke sana semua ya airnya ya. Ya, Memang betul. cukup parah. Betul. Ya, tapi pada akhirnya intinya ya udah ya, ketika pemerintah sudah sebaik-baiknya membuat sebuah kebijakan, ya kita juga sebagai masyarakat juga memulai pola untuk tidak membuang sampah sembarangan mungkin gitu ya. Itu Ya, oke lah, selemah-lemahnya tidak membuang iman sampah. mungkin ya. Selemah-lemahnya iman tidak membuang sampah. Selemah-lemahnya Itu iman tidak membuang sampah sembarangan seperti Tapi itu ya, ya Bang. gimana ya, memang ini memang curah hujan tinggi dan kemarin gubernur juga ada menyebutkan untuk Jakarta ya, kalau banjir memang disarankan untuk WFH saja, jadi tidak memperparah situasi lalu lintas pas macet ya kan, karena memang hari ini ya hitungannya hari ini Jakarta Barat. Nah kemarin Jakarta Timur, daerah Cawang ya kan, horor macetnya di situ. Benar. Terus sebelumnya Kelapa Gading, ya kan? Memang Gantian ya. gantian nih kayaknya nih, nggak merata. Mudah-mudahan sih udahlah ya, cukup Iya, benar, sampai situ aja. Banjir bisa segera tertangani ya. Betul. Pengennya Amin. kan gitu. Betul. Ya, mungkin kita udah setengah jam mungkin ya, Udah udah setengah 30 jam ya? menit ya ini Cepet ya, juga ya? untuk menemani Sobat Sindo semuanya. Dan untuk mengomentari isu-isu Banjir urban Banjir, terutama terkait dengan banjir. Satu lagi, hati-hati ya. Di tengah isu banjir ini, banyak juga, sekarang kan udah banyak AI, banyak deepfake ya kan. Ya, Teman-teman Sobat Sindo, hati-hati nge-share berita-berita soal banjir, takutnya itu adalah hasil Hoax, AI, betul, ya kan? betul. Hoax, justru akan memperburuk situasi, menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hati-hati, pokoknya nge-share berita yang kaitannya sama banjir. Misalnya, sebenarnya banjirnya nggak begitu parah, tapi Betul. karena ada hoax yang banjir parah menimbulkan kepanikan di masyarakat. betul. Itu ya, itu Betul, harus kita betul waspadai dan banget. kita harus hati-hati di situ. Ya, betul banget ya, karena memang udah 30 menit. Oke. Kita ngebacot bareng ya dalam komen. Ngebacot bareng. Mengomentari isu-isu terkini soal kehidupan urban terutama di Jakarta dan ya mudah-mudahan aja banjir dan juga cuaca ini bisa segera tertangani ya. Nggak banjir lagi lah. Nggak banjir lagi ya, dan hujan boleh tapi hanya untuk hanya untuk penyejuk ya. Untuk penyejuk, nggak sampai bikin banjir. Nggak gitu sampai ya. bikin banjir, betul. Amin. Ya, terima kasih banyak Sobat Sindo karena sudah membersamai kami selama 30 menit ini. Jangan lupa saksikan di komen di Hari Senin. hari Senin Ini depan. Jumat kok. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Sudah Thank you. hadir di studio. Sip.